Kiai Mangun Astro utawi kasebut Kiai Palang. Oh, ngaten nggih. Ingkang sareanipun wonten sakwingkingipun Masjid Lamin. Masjid punika nggih. Sahabat, di jalan inilah terdapat sebuah bongkahan batu yang konon batu ini merupakan pintu masuk desa Kori. Batu tersebut dinamakan dengan Watu Lawang atau batu pintu. Sahabat, lawang dalam bahasa Jawa kromo inggil yakni kori, pintu. Maka dari sinilah sebutan desa yang terdapat Watu Lawang ini dengan sebutan Kori, yang akhirnya menjadi desa Kori. Watu Lawang ini terdapat di desa Kori bagian timur, sahabat. Meski keberadaan Watu Lawang ini tidak begitu bisa dikenali, namun istilah nama Watu Lawang ini masih tetap kental di sana. Tidak jauh dari Watu Lawang ini, yakni makam pendiri yang babat desa Kori, yakni Mbah Punden atau Ki Ageng Mulyo, atau orang menyebutnya dengan Ki Ageng Hadilelah. Beliau berasal dari Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat, masih cucu dari Amangkurat, yakni putra Raden Kalipo Kusumo yang makamnya berada di Gunung Bayangkaki. Sahabat, makam Ki Ageng Lelah atau Mbah Punden atau Ki Ageng Mulyo ini tidak seperti makam-makam yang lainnya, di mana atap dari makam ini terbuat dari daun tebu atau orang menyebutnya dengan nama lampit. Makam Mbah Punden atau Ki Ageng Lelah ini memang ceritanya tidak mau untuk diberi atap selain dari daun tebu atau lampit. Jika itu dilanggar, maka tidak berapa lama atapnya akan roboh. Di sini bisa kita tarik kesimpulan atas kesederhanaan Mbah Punden atau Ki Ageng Lelah ini,
dengan kesederhanaan yang beliau miliki, meski beliau adalah seorang ningrat, cucu dari Raja Amangkurat. Nampak sakral di sekeliling makam Ki Ageng Hadilelah. Banyak sekali pepohonan yang menemani sare beliau, pun pula para duriat keturunan dari beliau dimakamkan di tempat ini. Selanjutnya sahabat, kita menuju ke sebuah masjid yang konon masjid ini didirikan oleh seorang alim yang berasal dari Demak pula, berasal dari para alim pada kala itu, kurang lebih di tahun 1660 Masehi. Seorang kiai ini disebut dengan Kiai Ageng Palang atau Yai Mangun Sastro. Sebutan Palang yakni merupakan seorang kepala desa yang membawai 4 desa pada kala itu, yakni Desa Kori itu sendiri, Desa Ngindeng, Desa Ketro, dan Desa Bondrang. Inilah masjid yang didirikan 400-an tahun yang silam, di mana masjid ini belum ada perubahan sama sekali. Beduk asli peninggalan beliau yang Ageng Palang atau yang Mangun Sastro nampak di Serambi. Luar biasa, kotak amal sodakoh yang dikelola oleh para takmir masjid Azazul Mutaqin. Luar biasa nama ini diberikan atau dicanangkan seiring dengan diurusnya sertifikat status tanah yang didirikan masjid ini. Azazul Mutaqin adalah nama yang sebelumnya oleh Kiai Ageng Palang belum dinamakan. Nampak di sana piagam berdirinya masjid, tahunnya cukup jelas. Di sana masih nampak keaslian dari Masjid Azazul Mutaqin. Ada almari kuno yang digunakan untuk menyimpan kitab Al-Quran, yang mana masjid ini di waktu-waktu para murid dari sekolah mengadakan ujian seringkali digunakan untuk riyadhah, untuk beberapa amalan para murid, para siswa yang akan melaksanakan ujian. Nampak mimbar yang
berada di tempat imaman. Di atas imaman ada kaligrafi yang dituliskan di papan kayu jati yang nampak sangat-sangat kuno sekali, sahabat. Nah, di sana kayu jati asli, konon ceritanya adalah kayu jati yang didapatkan Kiai Ageng Palang atau Yang Mangun Sastro yang berada di sungai sebelah selatan yang kini dibangun masjid. Ada banyak sekali kayu jati yang hanyut, dan ternyata kayu jati itu adalah kayu jati yang dihanyutkan memang oleh Kiai Hasan Besari pada kala itu. Namun ini Ki Bayu Sima diperkenankan untuk memegang kayu peninggalan Yai Ageng Palang. Inilah wawancara kami dengan salah satu pengurus takmir Azazul Mutakin. Ingkang namekaken menika nggih ingkang mendirikan niku nggih. Ingkang namekaken Azazul Mutakin niku mulai dipun ajokaken utawi dipun inggahaken teng niku di sertifikat lah seorang. Oh ngaten. Saderengipun nggih masjid ngoten mawon nggih. Namung masjid kuno ngoten mawon. Nggih. Ingkang mendirikan masjid menika sinten? Ingkang mendirikan Mbah Kiai Mangun Astro utawi kasebut Kiai Palang niku. Oh ngaten nggih. Ingkang sareanipun wonten sakwingkingipun masjid menika nggih. Dados menawi Mbah Palang menika rumiyin kepala desa nggih. Nggih, kepala desa merangkul 4 desa. Oh, 4 desa. Pundi mawon menika Pak Ikan? Menika Kori, Ngindeng, Bondrang, Ketro. Ngaten nggih ya Allah. Dados umpami dipunetang ngaten berdirinipun menawi ngaten tahun pinten niki? 1000 pinten? Nggih, kirang langkungipun 1663. Oh ngaten nggih. Kirang langkungipun masa-masa Tegal Sari nggih. Masa Tegal Sari. Ya Allah, pami ngantos sak menika ngoten ingkang turun ngoten sampun Pak Tomo pun. Nggih, Mbah Boymen Tomo niku pun sedo, Mas. Oh, sampun sedo. Katon kek niku mboten kagungan turunan. Oh, ngaten. Nggih. Sak mangke ingkang bangkoni panjenengan nggih, Pak Ikan nggih. Jane nggih mboten. Cuma nggih namung kula celak masjid kek nggih. Namung nggih resik-resik masjid, makom ngoten nggih. Mugi-mugi sabar lestantun anggenipun ngemong jamaah nggih. Nggih, sembah nuwun Pak Ikan, sembah nuwun. Sami-sami. Nah, sahabat, di barat masjid ini adalah makam Yang Ageng Palang atau Yai Mangun Sastro. Di sana merupakan makam khusus ya dari para dzurriat beliau, artinya tidak untuk makam umum. Nah, di dalam makam ini terdapat 3 maisan yang menurut beliau Bapak Mislikan, makam yang tengah inilah makam Yang Mangun Sastro atau Ki Ageng Palang. Sebelah baratnya adalah santri kekasih beliau, dan yang sebelah timur
yakni istri beliau, Nyai Ageng Palang. Nampak sangat bersih sekali keberadaan makam Yai Ageng Palang ini. Memang Yai Mislikan ini selalu menjaga kebersihan masjid dan makam. Luar biasa sekali, kori dengan penuh misteri. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Ki Bayu Sima.